Prinsip pembelajaran sendiri ada singkatannya, yaitu BBM. Tadi bukan bensin, tetap. Bentar, stop dulu. Kok jadi pembahasannya bensin? Emang selama ini belajar PPG tentang bensin gitu? Yuk kita simak videonya baik-baik. Halo, perkenalkan nama saya Sabila Deani, mahasiswi PPG Prajabatan Universitas Majalengka dengan NPM 25130103085. Di sini saya akan membuat video edukatif tentang apa aja sih yang saya pelajari pada mata kuliah pembelajaran mendalam asesmen umum. Oke guys, pada waktu saya kuliah, saya di sini mendapatkan dua topik yang menarik, yaitu pendekatan pembelajaran mendalam. Yang pertama pendekatan pembelajaran mendalam, yang kedua yaitu adalah perencanaan pembelajaran mendalam. Kita bahas yang pertama dulu. Apa sih itu pendekatan pembelajaran mendalam atau yang biasa disebut dengan deep learning? Pembelajaran mendalam sendiri yaitu suatu proses pendekatan pembelajaran yang menekankan dan memuliakan proses pembelajaran dengan BBM. Apa itu BBM? Berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan melalui olah hati, olahraga, dan olah pikiran. Pembelajaran mendalam sendiri mempunyai kerangka sendiri, yaitu kerangkanya berbentuk seperti ini, yang bulat. Dalam kerangka pembelajaran mendalam ada 4 komponen utama. Yang pertama yaitu dimensi profil lulusan, yang kedua ada prinsip pembelajaran, yang ketiga yaitu ada pengalaman pembelajaran, dan yang keempat yaitu ada rangka pembelajaran. Yang pertama itu ada dimensi profil lulusan, dan poin-poinnya itu ada 8, seperti ini. Dan yang kedua ada prinsip pembelajaran, yang dimana prinsip pembelajaran sendiri ada singkatannya, yaitu BBM. Tadi bukan bensin, tetapi BBM sendiri yaitu yang pertama berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Maksudnya berkesadaran itu seperti apa sih? Maksudnya bermakna itu seperti apa sih? Dan apa itu yang dimaksud dengan menggembirakan? Pada pendekatan pembelajaran mendalam sendiri, bukan hanya murid itu menerima informasi dari guru, tetapi murid sendiri mengolah informasi tersebut menjadi how and why. Yang pertama yaitu ada berkesadaran, yang dimana murid mengetahui apa yang mereka pelajari, bagaimana pembelajaran tersebut bisa dibawa ke dalam kehidupan sehari-hari atau aktivitas sehari-hari, dan bagaimana pengetahuan tersebut bisa diterapkan dalam kehidupan. Yang kedua yaitu ada bermakna. Pembelajaran mendalam sendiri itu bukan berarti kita menghafal materi yang diberikan oleh guru, tetapi kita bisa mengetahui pengetahuan tersebut dengan cara mengaitkannya dengan aktivitas sehari-hari. Sedangkan untuk pembelajaran yang menyenangkan sendiri yaitu pembelajaran yang menciptakan rasa aman, nyaman, positive vibes, yang dimana murid itu bisa termotivasi untuk lebih berpikir kreatif, berpikir kritis, sehingga murid mempunyai motivasi yang tinggi untuk selalu terus belajar. Oke, selanjutnya yaitu ada pengalaman belajar, yang dimana ada 3 tahapan, yaitu memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Apa itu maksudnya memahami? Murid bisa mengolah pengetahuannya dan menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari, seperti itu. Dan yang kedua ada yang namanya mengaplikasi, di mana pengetahuan tersebut bisa menjadi strategi baru atau bisa menjadi pemecahan permasalahan yang mereka hadapi ketika berada di kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu ada merefleksi, di mana murid meninjau kembali pengetahuan apa yang sudah dia dapatkan dan apa yang sudah dia kuasai dari sekolah atau penjelasan dari gurunya. Komponen yang terakhir yaitu ada kerangka pembelajaran, di mana yang kerangka pembelajaran yang pertama yaitu ada praktik pedagogis. Guru menentukan strategi yang tepat untuk pembelajaran di dalam kelas atau di luar kelas. Yang kedua yaitu ada kemitraan pembelajaran, yang dimana guru bisa menjalin kerjasama dengan orang tua, dengan kemitraan profesional dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga yaitu ada lingkungan pembelajaran, yang dimana dalam pendekatan pembelajaran mendalam, keterpaduan antara ruang fisik, ruang virtual, atau budaya sendiri bisa dikembangkan dalam pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu ada pemanfaatan digital, di mana guru bisa memanfaatkan teknologi akhir-akhir ini yaitu seperti smart TV, handphone, laptop, tablet, dan lain sebagainya untuk bisa mendorong siswa lebih aktif, berpikir kritis dalam mencapai tujuan pembelajaran. Seperti itu. Ada topik perencanaan pembelajaran mendalam, yang dimana ada strategi yang tepat untuk bisa
mengaplikasikan PM tersebut dengan adanya UBD. Apa itu UBD? Understanding by Design. UBD sendiri atau Understanding by Design adalah suatu pendekatan dalam merencanakan proses pembelajaran yang berfokus pada pemahaman mendalam peserta didik. Ada 3 tahapan dalam merencanakan UBD, yaitu yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran, yang kedua, menetapkan asesmen atau membentuk asesmen, yang ketiga yaitu merancang langkah-langkah pembelajaran. Tujuan pembelajaran sendiri diambil dari mana? TP sendiri diambil dari CP. CP adalah capaian pembelajaran, lalu diturunkan menjadi ATP atau alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran sendiri diturunkan kembali menjadi tujuan pembelajaran atau yang kita sebut juga TP. Yang kedua yaitu ada menentukan asesmen. Di mana menentukan asesmen sendiri yaitu ada assessment of learning, assessment as learning, dan assessment for learning. Ya, ketika kita sudah menentukan tujuan dan membentuk asesmen, langkah selanjutnya yaitu langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang nantinya kita akan gunakan pada proses pembelajaran. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran, guru harus menentukan pendekatan dan perencanaan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Salah satunya yaitu dengan adanya pertanyaan pemantik, guru bisa mengukur sejauh mana pengetahuan siswa dalam materi yang nantinya akan disampaikan. Sebenarnya bukan hanya dengan pertanyaan pemantik saja, tapi guru juga bisa berdiferensiasi dalam proses, konten, atau bahkan produknya sendiri untuk proses pembelajaran. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kalimat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.